Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara kasih. Saat pagi hari ini adalah satu pagi yang indah, di mana Tuhan masih memberikan kesehatan buat kita semuanya, untuk kita boleh berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita akan satukan hati kita, supaya Tuhan bekerja, walaupun saudara ada di rumah, tetapi kita akan satu di dalam Tuhan. Kuasa Tuhan tetap bekerja. Kita akan mulai ibadah, supaya Tuhan boleh menuntun di dalam kebaikan kita pada saat pagi hari ini. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu. Engkau masih memberikan kami kesehatan untuk kami boleh datang memuji memuliakan nama Engkau. Urapi kami semuanya Tuhan di dalam ibadah ini. Dari awal pertengahan sehingga selesai. Kami percaya Engkau memimpin dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu supaya setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan dan melihat di dalam acara ibadah ini kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah yang merah ini. Kami akan mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan pada saat pagi hari ini kita boleh berkumpul dan Bapak Ibu juga yang ada di rumah bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Pada saatnya kita akan memuji. Saat kita berpuji kata-katanya Tuhanku, aku menyembah dan dipuji. Tuhan berdoa ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu, aku hidupnya ya aku hendak bernyanyi bagimu.
yang mau mendengar akan kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan sampai oleh hamba Tuhan. Sebelum itu Bapa, layakkan kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Akui segala kesalahan kepada kami Tuhan. Mungkin kami lalu sebagai manusia kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan. Firman kami layak di hadapan-Mu Bapa. Dengan situasi kondisi yang ada saat ini Tuhan, mungkin sedikit Tuhan menjauhkan kami dari Engkau Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini Bapa, kami berlutut di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika selama ini Tuhan kami selalu menjauh dari hati-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan mungkin yang di rumah Tuhan, biar mereka juga diberkati Tuhan. Biar kami akan siap mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Damai sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, ini kesempatan yang indah kita bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan melalui siaran langsung atau online. Dan pada saat ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan
tentang perumpamaan. Sebab Tuhan Yesus pada waktu pelayanan dia selalu mengajarkan dan banyak sekali mengajarkan tentang perumpamaan. Dan mari kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 13 ayat yang ke-44 sampai ke-46. Demikian firman Tuhan. Judulnya perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Ayat 44, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan serta melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hal kerajaan surga ini berkaitan antara harta yang terpendam di ladang dan mutiara yang indah. Sesungguhnya harta yang terpendam di ladang yang begitu banyak yang tidak akan bisa habis itu adalah gambaran tentang surga. Mutiara yang terindah itu adalah gambaran tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita sudah menemukan surga dan Tuhan Yesus Kristus, kita harus rela menjual seluruh milik kita untuk memiliki, yaitu Tuhan Yesus dan surga. Bagaimana cara kita untuk menjual seluruh milik kita? Apa milik kita yang harus kita jual? Milik kita yang harus kita jual adalah hidup yang lama, yaitu tentang ego, tentang yaitu perbuatan-perbuatan yang lama, keinginan-keinginan daging, tentang adat istiadat, tentang bersahabat dengan dunia, tentang serupa dengan dunia. Itu semua adalah yang harus kita tanggalkan, harus kita salibkan. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus kita memiliki hidup yang baru. Itu yang artinya yang kita jual. Sebab keinginan daging perlawanan dengan keinginan roh. Kehidupan lama perlawanan dengan kehidupan baru. Hidup yang lama atau keinginan daging sudah jelas, yaitu percabulan, perzinahan, perseteruan, yaitu angkara murka, iri hati, penyembahan berhala, pendusta dan lain sebagainya. Itu adalah keinginan daging. Aslinya orang sebelum lahir baru itu pasti keinginannya seperti itu. Sebab saya dulu juga pernah mengalami, Bapak Ibu Saudara, memiliki ilmu japa mantra, bahkan semua kitab primbon itu saya tumpuk di rumah, saya pelajari. Ada yang namanya kitab Intal Timur Ada Makno, kitab Sabdo Guru, Bekti Jamal, Iladuni, dan yaitu kitab-kitab yang lain banyak sekali yang kita kumpulkan, akhirnya kita bakar semuanya. Keris, tumbal, jimat, japa mantra, ilmu, saya lepaskan semua. Itu artinya menjual seluruh milik kita untuk memiliki Tuhan Yesus dan surga. Itu digambarkan mutiara yang indah dan harta yang terpendam di ladang. Banyak orang Kristen dari kecil sampai dewasa tidak pernah hidup baru. Maksudnya hidup yang lama, hidup yang menurut daging masih dilakukan. Itu artinya belum bisa menjual seluruh miliknya untuk membeli yaitu mutiara yang indah dan harta yang terpendam. Surga atau Tuhan Yesus belum kita miliki. Sebab jika kita mau memiliki surga dan Tuhan Yesus Kristus, kita harus mau melepaskan, menyalipkan daging, menyalipkan hidup yang lama, supaya kita menjadi hidup yang baru. Sebab firman Tuhan katakan, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, sebab apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Daging tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Hanya rohlah yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Yohanes pasal 3
Pada waktu Tuhan Yesus bercakapan dengan Nikodemus berkata, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, mereka tidak akan bisa melihat kerajaan surga. Apalagi masuk, Bapak Ibu Saudara. Melihat saja tidak bisa, kalau tidak dilahirkan kembali. Artinya tidak mau menanggalkan semua hidup yang lama, melakukan hidup yang baru. Yaitu artinya tidak mau menjual seluruh miliknya, hobinya, egonya, keinginannya, kebiasaannya, hidup lamanya masih melekat dan tidak ada tanda-tanda buah-buah roh, tidak ada yang namanya kehidupan baru, itu namanya masih memiliki semua apa yang dimilikinya dan tidak dijual. Tetapi kalau mau melepaskan semua harta miliknya dijual untuk memiliki yaitu surga dan Tuhan Yesus Kristus, kita harus berani menyalibkan daging. Sebab keinginan roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, yaitu kelemah lembutan, murah hati dan lain sebagainya. Itu keinginan roh. Kalau kita hidup di dalam roh, pasti kita mempunyai yang namanya buah-buah roh. Tapi kalau hidup di dalam kedagingan, yang muncul adalah ego dan hidup yang lama, itu selalu kelihatan. Tapi kalau kita sudah menjadi hidup yang baru, maka kita pasti melakukan apa yang menjadi keinginan-keinginan roh. Penuh kasih, penuh sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Itulah yang harus kita miliki, sebab dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus, dengan perumpamaan yang sangat jelas, bahwa ketika seseorang menemukan harta yang terpendam di ladang, lalu ditimbunnya lagi, dan dengan sukacitanya, dia pergi atau pulang menjual seluruh miliknya untuk membeli, yaitu ladang yang penuh dengan harta kekayaan itu, artinya surga. Begitu pula ada orang pedagang mutiara dan mencari mutiara yang sangat indah. Setelah menemukan mutiara yang sangat indah, dia rela menjual semua mutiara yang kurang berharga dan kurang indah itu, langsung dijual semua untuk membeli mutiara yang indah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita memiliki surga dan Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai hidup di dalam roh. Turuti segala keinginan roh. Sebab keinginan roh itu telah nyata bahwa kita harus berubah dan kelihatan ada buah-buah roh, yaitu penuh kasih sayang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, marilah pada saat ini kita langsung saja responi firman ini supaya apa? Kita belajar mulai saat ini, kita tinggalkan, kita salibkan kedagingan kita mulai hidup baru. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Sebab jika kita tidak dilahirkan kembali oleh roh, maka kita tidak akan bisa masuk di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mari kita panggil WL-nya untuk memujikan lagu, yaitu semuanya ini untuk menjadi hidup yang baru. Nggak ada yang satu loh.
kekal para hidupku yang seperti pujian ini Bapak Ibu Saudara, kita matikan, kita tinggalkan hidup yang lama, yang sia-sia, yang tidak berarti ini. Harus kita memiliki hidup yang baru, yang sesuai dengan roh. Hidup ini kita letakkan di bawah kaki Tuhan, supaya kita benar-benar menyalipkan hidup kita yang lama bersama dengan Tuhan, dan kita hidup kembali menjadi hidup yang baru, yang menurut kehendak roh. Sebab keinginan daging sangat berlawanan dengan keinginan roh. Tinggalkan semuanya keinginan daging, ego, hobi, kebiasaan buruk, dan lain sebagainya. Sekarang kita turuti kehendak roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, yaitu kelemah lembutan dan lain sebagainya. Ya, ya, dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan dalam mezbah-Mu ya Tuhan. Semuanya seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami telah mendengarkan sabda dan firman-Mu. Perkataan manusia boleh berhenti, tapi firman-Mu terus berkata-kata dalam hati kami, menegur kami, menghajar kami, supaya kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia ini segera bebaskan dari virus corona. Dan kami berdoa juga buat seluruh dunia ini, virus corona segera berhenti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita berusaha untuk memperoleh mutiara yang indah itu, yaitu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Kita akan meninggalkan hal-hal yang lama, sehingga kita akan memperoleh mutiara yang sangat bernilai dan berharga. Di dunia ini hanya sementara, apapun yang kita lakukan saja. Puji Tuhan, saudara. Saya akan menyapa saudara sekalian yang ada beberapa yang mengikuti